Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini sudah mulai banyak laporan keuangan yang keluar dari emiten untuk full year 2024 ya, Bapak dan Ibu. Musim earning, dividen juga sedang banyak. Eh, Kali ini kita akan membahas income statement melalui Sankey diagram untuk saham-saham tambang emas dan mineral ya Bapak Ibu. Karena ada banyak ya tambang emas dan mineral yang listing di HSG. Ini pun sudah saya pilih-pilih ya Bapak Ibu. Eh, kita akan bagi dua. Yang ini kali ini kita bagi dua karena kalau lebih dari 3 atau 4 itu kelamaan. Nah, jadi ini kita akan lihat berdasarkan abjad ya Bapak Ibu. Ada Aman, Mineral, ada Archie, Tambang Emas, dan BRMS. Nah, nanti ada lagi yang PSAB, MDKA ya, Merdeka Cooper, dan United Tractor juga. Ya ternyata dia ada tambang emasnya juga, di situ cukup besar juga. Nah, walaupun dia tidak murni dari tambang emas, dia juga alat berat ya, tapi baiklah kita akan lihat dia nanti bagaimana. Oke, tahap pertama ini part satu ini untuk tambang emas dan mineral kita akan bahas Aman, Archie dan BRMS. Bapak Ibu, nanti kita akan bahas Wyckoff income statement-nya melalui Sankey, Wyckoff volume dan volume price analisisnya, rotasi saham, foreign flow, dan terakhir kita adu dengan korelasi dan volatilitas chart map-nya. Memang idealnya kita gabung semua ya, Aman, Archie, Inco, Tins, apalagi MDKA, J Resources, BRMS, United Tractor itu jadi sekaligus satu lihat korelasi volatilitasnya, tapi kelamaan nanti ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas ya Bapak Ibu, saham-saham yang mineral under main ID ya. Kita sudah bahas Antam, sudah. Inco sudah ada di sini, Teens juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang link pembahasan ini saya masukkan ke deskripsi video untuk Bapak Ibu bisa bisa menonton juga atau nanti Bapak Ibu bisa akses langsung Sankey diagramnya melalui Telegram bot dan kalau mau diadu langsung dengan perintah portfolio volatility map dan correlation map Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Oke itu ya, jadi kita sudah ada pembahasan Antam, Inco, dan Tins ya, yang terkait dengan mineral. Nah, baik kita lihat dulu apa sentimen pertambangan emas dan mineral di tahun 2024 dan kita lihat 2025 nanti sedikit outlook-nya. Bahwa sentimen pasar terhadap sektor emas pada tahun 2024 umumnya positif ya, terutama dipicu oleh kenaikan harga emas yang bahkan mencapai level tertinggi di sepanjang masa. Itu faktanya ya, yang tahun 2024. Jadi meningkat naik-naik terus. Uh, jadi faktor penggeraknya kenaikan harga emas ini didorong oleh ketidakpastian suku bunga The Fed. Kenapa? Emas itu menjadi safe haven ya, Bapak Ibu, perlambatan ekonomi global. Jadi dia itu menjadi safe haven dari dulu ya. Bapak Ibu bisa bisa nanti melihat historical dulu orang seperti apa terhadap emas dan balik-balik ke emas karena eh, apa ya? Jadi orang lebih yakin dengan emas. Nah, kita tahu belakangan ini harga emasnya luar biasa meroket terus-terusan. Tapi kalau mau beli emas sekarang ya ketinggian sudah ya gitu. Dia akan bubble juga pada suatu saat. Jadi ini penggeraknya untuk tahun 2024 Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian sudah masuk ke laporan keuangan, sebentarnya belum. Nah, kita lihat prospeknya. Jadi prospek tambang emas ini cukup positif ya Bapak Ibu. Eh, karena harga emas stabil di atas 1.100 bahkan nanti diprediksi di 2025 kalau masih begini terus maka bisa sampai 3.000 ya luar biasa ya sampai akhir tahun tapi kan itu outlook ya kepada 2.000 padahal sampai 3.000 aja 2.000 atas saja ya 2.900 udah cukup tinggi. Oke, itu dia untuk prospeknya tapi di dalam negeri ya. Di dalam negeri ini untuk 2025 sekarang kita lihatnya. Untuk tahun 2025 eh, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025 untuk tambang mineral. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau tidak salah
dia ada dua, 18 dan 19. Kalau nggak salah 18 itu untuk royalti batu bara ya. Jadi batu bara mereka kena royalti baru UPK. Nah, ini yang tahun 2019 ini untuk nikel, tembaga, emas ya. Nah, ini kalau kita lihat berdampak berat juga ya karena kenaikannya cukup tinggi. Kita lihat. Jadi sebelumnya ada peraturan pemerintah tahun nomor 26 tahun 2022. Kalau kita lihat di sini kan kalau harga emas itu tarif royaltinya berbeda ya. Kalau kita lihat paling rendah 1.300 sampai 4.000 ya. Ini harganya per troy ounce. Kalau harga sekarang dia sudah di atas 2.000, ininya cuman 10% ya maksimum. Udah 10% ya tarifnya. Tapi kalau peraturan baru 2015 dia lebih tinggi ya rentangnya. Jadi lihat di sinilah sampai 1.600 sampai 1.700 10 ya Bapak Ibu. Di sini 1.800 sampai 2.000 ya sampai 2.000 di bawah dulu. Di bawah 1.800 dia 7. Disapu rata 7 ya. Ya di sini ke bawah yang dulu sebelumnya 5 sekarang menjadi 7. Nah, 1.800 ke atas dia berjenjang. 10, 11 per 200 ya naik lagi 2.200, 2.500. Kalau di atas 2.000 itu sudah berjenjang di atas 10%. Jadi meningkatnya ya, lebih tinggi ya. Dulu taruhlah kalau di atas 2.000 sekarang udah di atas 2.000 tentu tarifnya tinggi gitu. Tembaga juga meningkat dibanding dulu. Dulu cuma 5%. Sekarang meningkat sampai paling tinggi di atas 10 metrik ton ini 17%. Jadi meningkatnya signifikan. Dulu cuma 4, sekarang batas bawahnya 7%. Dulu cuma 2, sekarang batas bawahnya 4% gitu. Nah, ini semua meningkat ya Bapak Ibu. Jadi nggak tahu nih mungkin saatnya diambil keuntungan yang dari pertambangan negara ini untuk negara ini lebih besar ya. Saya nggak tahu apa deal-dealnya, tapi inilah kalau lihat dari sentimen dia menjadi penekan untuk tahun 2025. Tentu berharap harga emasnya naik tinggi harga emas. Supaya semuanya untung ya. Daripada harga komoditasnya jatuh rendah ya tentu berharap semua harga tinggi bagi produsen ini. Baik. Nah, nanti kita akan lakukan Sankey diagram dengan perintah Sankey F ya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti kita akan buat bersama-sama. Tutorialnya juga sudah ada. Informasi workshop Bapak Ibu ya batch 38 sudah full. Nah, yang tersedia sekarang cukup untuk batch 39 kecuali ada yang mengundurkan diri ya. Sepertinya akan ada yang mengundurkan diri. Oke. Nah, disclaimer lupa, ini Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Ya, saya share pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sankey diagram ini hanya untuk simplifikasi visualisasi Bapak Ibu. Karena saya ini trader ya, backgroundnya adalah geofisik, kerjanya juga di oil and gas, tidak ada hubungan dengan secara langsung dengan laporan keuangan. Tapi pernah kuliah lah dulu. Jadi saya yang penting cari tahu kalau lihat laporan keuangan itu yang penting pertama perusahaannya profit, berkembang, ya maksudnya meningkat tahun dan dari tahun ke tahun dan efisien gitu. Kita lihat cost-costnya efisien. Jadi disclaimer on Bapak Ibu, Tayor trade rawan risk, sekali lagi wajib punya trading plan dan money management. Nanti Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, bisa join Telegram channelnya dan sosial medianya silahkan di follow. Oke Bapak Ibu, sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, jadi kalau tambang mineral ini sebenarnya cukup variatif ya Bapak Ibu, bukan hanya emas saja. Kadang-kadang dia menghasilkan emas, sekaligus produk sampingannya ada tembaga, asam sulfat, kayak seperti itu. Jadi tidak bisa kita katakan dia pabrik tembaga gitu kan, atau pabrik emas. Padahal dia juga punya komoditas tembaga. Tapi baiklah, kita adu aja semuanya. Termasuk nanti unit extractor, dia emitennya alat berat, tapi juga ada tambang emas. Kita masukkan juga ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan saham pertama adalah Aman Mineral, 2 Archie, ketiga adalah BRMS ya. Sekarang kita
Langsung saja mengetikkan perintahnya SKF AMMN. Ini cukup besar juga ya sebenarnya perusahaannya Bapak Ibu. Baik, kita lihat berikut ini adalah income statement Aman Mineral untuk full year 2024. Kalau kita lihat di top line-nya Bapak Ibu, dia ada memberikan revenue sebesar 42,2 triliun. Ini meningkat 36% year on year. Memang enaknya kita adu dengan Antam ini ya Bapak Ibu. Dari 42,2 triliun ini, cost of revenue-nya ya hampir setengah, 20,9 triliun untuk cost of revenue ini meningkat 21% dibanding tahun lalu dan memberikan gross profit sebesar 21,3 triliun meningkat 55%. Dari gross profit ini mereka ada operating expense-nya hanya 2,5 triliun saja. Ini juga sudah meningkat 24% dibanding tahun lalu. Dan gross profit setelah dikurangi OPEX-nya maka memberikan operating profit sebesar 18,7 triliun. Keren, meningkatnya 60% dan angkanya 18 triliun. Gede ya Bapak Ibu. Nah, lalu dia ada non-operating expense sebesar 4,1 triliun, meningkat juga 61% Bapak Ibu, dan dikurangilah ya operating profitnya dengan non-OPEX expense-nya, maka memberikan income before tax sebesar 14,6 triliun. Ini gede Bapak Ibu. 60% meningkat, lalu dia dia bayar dulu pajak, ya pajaknya dia bayar 3,3 triliun untuk negara. Saya nggak tahu nih royalty sudah masuk atau apa, tapi taxnya seginilah. Ini 64% meningkat dibanding tahun lalu ya Bapak Ibu. Dan di bottom line-nya, nah ini yang kita tandingkan bahwa dia memberikan net profit 11,3 triliun meningkat 59%. Ini gede nih. Ini perusahaannya net profitnya gede ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak ada yang terselubung ya. Kalau tiap tahun dia memberikan 11 triliun ini gede nih Bapak Ibu ya. Oke, itu mari kita lihat speedonya. Speedo aman ya, Aman Mineral. Tapi kemarin itu pernah ada cerita dia transfer ya Bapak Ibu. Nggak tahu lah untuk warisan atau apa. Pokoknya Bapak Ibu waspada saja dengan perilaku di belakangnya. Aman ya, dia berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Aman ya, rotasinya. Rotasi saham relatif terhadap komposit hari ini Aman sudah bergerak menguat Bapak Ibu di zona grid. Kalau begini harus cek weekly-nya nih. Star Aman walaupun masih bisa berubah sampai hari Jumat. Oh nggak ada ya Bapak Ibu. Kayaknya dia baru IPO nih. Oke, nggak apa-apa. Kita cek dengan VPA monthly. Kita mau lihat struktur besarnya. Volume price, wake of structure-nya kita akan lihat Bapak Ibu. Iya. Jadi ini marking up, ini distribusi 4 bulan, marking down, sepertinya kita sudah ada bottoming di sini. Bottoming kayaknya di atas ini ya Bapak Ibu. Sekarang candlenya test for supply, tapi kita menunggu akhir bulan nanti. Kita lihat dengan VPA MMN. Strukturnya sudah kelihatan membentuk dari marking up, distribusi, VPA weekly MMN. Kita mau lihat weekly dulu, jangan lihat daily ya. Kita lihat weekly dulu. Nah, ini weekly-nya Bapak Ibu dia rapi sekali. Ini sepertinya memang supirnya. Ini IPO di sini mungkin ya Bapak Ibu. Naiknya rapi. Ya, rapi naiknya. Langsung dia exit di sini. Ini namanya uptrust bar ya Bapak Ibu. Langsung dia turun lagi ke bawah. Kalau ini mau dijadikan the best time for selling juga, dia tidak memberikan second chance to sell signifikan, cuma di sini. Lalu dia turun. Nah, ini ada bottoming. Kita nggak kelihatan ya demand-nya di mana nih Bapak Ibu. Belum kelihatan. Kenapa? Volumenya rapi gitu. Nah, di sini sajalah diangkat ya Bapak Ibu. Nah, pas dicicil ya polanya low volume. Dari mana tahu low volume warna kuning? Ini sudah selling climax, auto reaction harusnya turun memberikan secondary test. Kalau secara teori ya, kalau ini seperti ini pola-pola disopirin ya. Tapi oke lah ya, kita makan dulu, kita ikut dengan Wyckoff bahwa dia tadi janjinya kan membahas Wyckoff. Ini adalah selling climax. SC ini ada auto rally, ke bawah adalah secondary test. Oke. Itu Bapak dan Ibu.
Kita tunggu sampai hari Jumat melihat valid weekly-nya. Kita cek daily VPA AMMN. Kita lihat daily untuk aman. Nah, ini dia turun terus, disebut dengan pola markdown ya Bapak Ibu. Dia markdown, ini adalah selling climax. Ini hyperdomic ya, semacam hyperdomic. Jadi sebenarnya volumenya memang rata-rata segini lah. Kalau di daily, kalau di weekly tadi tidak kelihatan. Ini adalah selling climax. Dia kita lihat harus dicek ini ada gap atau tidak. Kalau dia tidak ada gap, maka dia sekaligus menjadi the best time for buying. Maka dia akan harus turun memberikan second chance ya, second chance to buy. Mudah-mudahan dia memberikan kesempatan kedua untuk membeli. Kalau melihat kesempatan kedua membeli, kita lihat dengan VBP AMMN. Ya, terhalang supply ya. Jadi bisa pas gitu ya Bapak Ibu dengan pengumuman royalty itu dia naik ke atas. Sepertinya itu sudah ekstrim kemarin. Ini ada supply zone nih. Pas kena ya. Jadi sentuh supply zone, turun. Kalaupun naik tinggi dia akan tertahan di sini. Kenapa? Ini supply zone untuk di weekly-nya. Jadi kalau mau masuk Bapak Ibu, ini ada demand zone kecil. Tunggu dia turun pullback ke sini lah ya. Ini kelihatan demand zone-nya di sini. Ya itu untuk strateginya. Stop loss tentu kelihatan tadi di bawah. Stop loss-nya di mana? 4.500 kurang 2 tick ya. Ini kurang 2 tick berarti 4.480 ya. Ya stop loss. Stop loss belinya di sini nanti jaga atas jaga bawah. Baru targetnya sih sudah ada. Lengkap lah plan-nya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan foreign flow. AMMN. Foreign flow untuk aman. Berikut ini chart foreign flow untuk aman Bapak Ibu. Aman ini sempat diguyur asing di pertengahan Oktober. Kalau nggak salah beritanya di situ ya. Nextnya dia volatilitasnya tinggi, keluar masuk terus. Tapi kalau kita lihat, bisa kita simpulkan juga bahwa asingnya akumulasi di saham aman. Dari mana? Kita lihat, hari ini masuk 3,5 miliar. Dalam 5 hari terakumulasi asing 10,4 miliar. Dalam 20 hari ada 8,2 triliun. Miliar ya Bapak Ibu, maaf. Dalam 60 hari ada 94 miliar asingnya net buy. Kumulatif dalam 100 hari ada 146 miliar. Jadi ya dari hari ini sampai 100 hari ke belakang asingnya ya net buy gitu ya. Itu kesimpulannya. Berikutnya setelah aman kita lihat berdasarkan abjad adalah Archie. Kita cek dengan SKF Archie. Salah. Kita cek ya. Salah ketik. SKF Archie. Baru keluar. Berikut ini adalah income statement untuk Archie Indonesia dengan full year 2024. Kita lihat top line Bapak Ibu. Dia memberikan revenue 4,5 triliun ya. Jauh dibanding aman di bawahnya ya Bapak Ibu nih. Tapi ini sudah meningkat 20% ya Bapak Ibu. Oke, dia meningkat 4,5. Mungkin kalau kelas saya nggak tahu. Mungkin di aman ada produksi lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya agak jomplang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dan di sini setelah dari 4,5 triliun tersebut, dia mengeluarkan cost of revenue-nya 3,5. Cost-nya apakah untuk eksplorasi mungkin ya wajar aja kalau tambang itu tahap-tahap awal eksplorasi memang cost-nya harus gede 31% meningkat. Lalu gross profit-nya 959 miliar ya. Turun 10% dibanding tahun lalu. Berarti tahun lalu itu sampai 1 triliun ya gross profit-nya, sekarang turun. Dan operating expense-nya juga turun nih 62 miliar, cuman turun minus 71%. Namun begitu Bapak Ibu, yang menariknya operating profit-nya meningkat dibanding tahun lalu 898 miliar dan mereka punya non-operating expense sebesar 572. Ini biasanya mereka punya pinjaman atau sukuk atau apa ya yang harus dibayar sebesar ini. Nah, ini dari 898 kurang 572, maka sisanya adalah 326 miliar, itu adalah income before tax, ini turun 24%. Jadi kinerjanya turun lah dibanding 24. Jadi tambang memang begitu.
Saya nggak tahu ini mereka ngelola tambang yang masih eksplorasi atau seperti apa ya. Memang begitulah awal-awal perusahaannya. Lalu tax, bayar pajak sebesar 160 miliar, turun 22% pajaknya, hingga net profit mereka hanya mendapat 165 miliar saja. Ya, kecil ya kalau dibandingkan dengan aman, 165 miliar ini kayak kacang aja. Tapi nggak tahu ya, tergantung lah kalau saham-saham yang eksplorasi masih tahap-tahap awal tuh memang beginilah. Saya nggak tahu, Bapak Ibu bisa komentar ya. Kita lihat dengan Speedo Archie. Dulu Archie sempat masuk ke Kompas 100. Eh, saya akumulasi juga nih Archie ini di bawah berapa ya, 200 sekian lah kalau salah. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Archie. Archie ini dia sempat menguat tapi hari ini melemah ya. Umumnya dengan kemarin ada peraturan pemerintah tersebut, maka reaksinya negatif ya. Kita cek dengan VPA monthly Archie. Kita lihat dulu struktur wyckoff-nya. Apa benar dia belum pernah terjadi wyckoff? Ya. Jadi Archie ini ya Bapak Ibu, semenjak IPO dia turun terus, turun terus. Nah, di sini saya mulai akumulasi nih. Ya Bapak Ibu, di bawah ini 250, di bawah 250 malah saya belinya. Saya naik ke atas. Jadi kalau turun sampai 200 itu kemarin saya akumulasi terus ya. Enggak apa-apa lah Bapak Ibu. Ini wake off-nya belum terjadi, mudah-mudahan dia sampai 200 baru dia terbentuk wake off-nya. Walaupun kita lihat di laporan keuangannya ya 100 di bawah 200 miliar itu kecil lah. Yang enak menarik tuh kalau saham-saham yang memberikan income net profit di atas 1 triliun. Cuman kan saya paham lah profil dari pertambangan itu memang begitu. Bonanza stok dia Bapak Ibu. Dan saya kan kerja di oil and gas juga, paham. Jadi biaya eksplorasi itu gede sekali. Sekarang kita lihat VPA Weekly Archie. Memang harus sabar. Nggak bisa cepat-cepat kalau di tambang ini. Saya juga kan dulu pernah kuliah juga non-seismik. Kita pakai geolistrik, geomagnet ya. Oke, ini Bapak Ibu kita lihat Archie bagaimana dia sempat turun dalam, lalu weekly-nya sekarang naik. Oh, ini dia sempat naik tinggi dan pasti ada supply di sini ya. Ini karena supply-nya masuk. Karena volumenya meningkat. Kita tahu dari mana itu, kita lihat VBP weekly Archie. Itu memang harus jual duluan ya. Nanti dia turun ke dalam. Nah, ini karena dia sentuh ini. Ini zona supply. Jadi waktu naik ke sini harusnya jual. Dia akan turun ke bawah lagi ya. Paling nggak ke sini nih. Ya, di sinilah. Nanti kita lihat di daily. Jadi memang orang-orang yang nyangkut di 3.300 ke atas ini mereka exit nih. Sekarang kita cek dengan VPA Archie. Kita tahu dia berhadapan dengan supply zone di atas, maka diserap dulu karena banyak yang nyangkut itu. Iya, dia jatuh Bapak Ibu. Ini ada gap ya Bapak Ibu. Dia turun, dia mungkin sampai di sini. Karena ini menjadi the best time for buying, dia belum memberikan second chance to buy. Jadi turunnya kemana? 250. Ya, saya masih ada di sinilah averaging saya ya. Oke, mudah-mudahan dia turun di sini nih, ya, yang di break. Karena dia menunggu the best time for selling ya. Ya jelas ini ada gap, nanti naik lagi nutup gap gitu. Sekarang kita cek dengan ya langsung saja ya, foreign flow biar nggak kelamaan. PIF Archie, bagaimana? Apakah asing akumulasi Archie? Iya, berikut ini chart foreign flow untuk Archie. Bapak Ibu bisa lihat Archie ini banyak asing tuh banyak masuk di tambang Antam ya. Saya udah cek tadi di aftermarket close. Dan juga ternyata hari ini asingnya masuk di Archie. Dari skalanya besar, tapi nilainya hanya 0,78. Mungkin memang segitu mainnya saat ini. Kalau kita lihat dari hari ini sampai 100 hari ke belakang, ya dia akumulasi ya. Cuman memang yang main kecil gitu. Jadi kita bagaimana? Ini rally base rally, tunggu di sini Bapak Ibu. S3. Jadi dia turun bisa sampai 295-an gini ya. Atau 297, 25, 290 lah paling dalam dia akan tertahan karena ini dia menjadi second chance to buy. Dia retest dulu. Oke, ya sudah itu. Berikutnya kita dengan BRMS ya, Bapak Ibu sebentar.
Saya takut salah, kita cek dengan BRMS, perintahnya SKF BRMS. Berikut ini adalah Sankey diagram income statement untuk full year 2024 Bumi Resources Mineral ya Bapak Ibu. Kalau lihat ini oke lah, kalau sekilas di top line-nya revenue-nya 2,5 triliun. Ya, 2,5 triliun ini meningkatnya ratusan persen. Mohon maaf kalau salah ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan tidak salah ini karena sudah saya cek angka yang benar, cuman persenannya ini luar biasa. Jadi dulu tahun lalu tuh kecil sekali BRMS nih. Dan dia memberikan menggunakan cost of revenue-nya 1,3 triliun. Ini juga meningkat tahun ini. Gross profit-nya 1,2 triliun meningkat 215%. Operating expense-nya 584 miliar meningkat 300%. Operating profit-nya ya setelah dikurangin dari gross profit dikurangin OPEX, dia 679 miliar. Ini meningkat 151%. Jadi peningkatannya tahun 2024 ini sangat signifikan. Ya dari kinerja ya, performa peningkatan gitu ya Bapak Ibu. Luar biasa. Lalu ada non operating expense 104. Ini dulu berapa berarti ini? 2 atau berapa ini? Berapa miliar cuman. Sekarang meningkat gede ya. Mohon dicek kembali. Income before tax-nya 539 miliar, meningkat 100%. Lalu mereka bayar tax 141 miliar, meningkat 180%. Dan net profit-nya yang mereka bisa kantongin adalah sebesar 398 miliar. 84% peningkatannya. Kebayang ya tahun lalu tuh gimana kinerjanya, sekarang tertopang, mudah-mudahan 2025 bisa naik lagi ya menjadi 600-an, ya meningkat 84% atau 80%, ya dia mudah-mudahan bisa mencapai 600 miliar mudah-mudahan. Jadi secara performa peningkatan terhadap tahun lalu luar biasa. Tapi grup ini nggak tahu saya gimana lah, apakah di bumi di buminya batubara atau di bumi resources nih, apakah mereka masih melakukan kuasi organisasi gitu, saya kurang paham. Ya jadi tapi dari fakta dia memberikan net profit, kalau benar ya ada mereka profit 394 miliar. Mau relatif besar kecil faktanya segitulah meningkatnya. Baik, kita lihat dengan Speedo BRMS. Dia berada di zona grid. Kita cek dengan Star BRMS. Rotasi sahamnya, dia kemarin sempat menguat, tapi hari ini kembali bersama-sama dengan yang lainnya. Emas ini, tambang mineral melemah mungkin karena peraturan kemarin ya, peraturan pemerintah tersebut. VPA monthly BRMS, kita lihat struktur monthly-nya, apakah wake off-nya sudah, kayaknya ini saham-saham lama nih ya. Jadi bentuknya seperti ini, dia mentok di 60. Naik sekarang, wake off-nya mungkin kecil ya. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Main di weekly. Kita lihat dengan VPA weekly BRMS. Gimana dengan weekly-nya? Ya ini dia Bapak Ibu weekly-nya ya. Jadi kita bisa katakan dia akumulasi di sini, di marking up, sekarang mulai distribusi. Maka dia akan turun ke bawah marking down, mengambil lagi dimension. Jadi kalau dia turun kita nggak perlu kaget. Kita lihat daily apakah ada gap untuk turun. Volumenya memang ada terjadi perubahan, tapi mulai slow down. Ini ciri-ciri dia mau distribusi ya. Kita lihat dengan VPA BRMS. Baik Bapak Ibu. Nah ini daily-nya yang bisa kita jadi acuan. Ini adalah akumulasi, ini marking up. Buying climax, turun ke bawah. Dia polanya seperti ini. Ini menjadi the best time for buying, bisa jadi. Atau ya, second chance to sell. Ini adalah kesempatan ketiga untuk sell. Kalau dia membentuknya valid, ini kan valid nih Bapak Ibu. Ini misalnya nih high, ini low terhadap high. Nah ini sedikit lower low, atau di sini menjadi lower low, ini low terhadap high, maka dia turun ke bawah. Kalau dia close di bawah 7274, maka dia akan mengejar demand zone di bawah ya. Jadi siklusnya tinggal menunggu kejatuhan yang dalam saja.
Di sini ada gap nggak? Oh, ada sedikit ya. Mudah-mudahan dia tertahan di gap ini. Lalu dia naik. Ya, mau sempat extend di pars 50, lumayan lah. Hanya saja kalau untuk naik tinggi ya, Bapak Ibu, ini dia harus ada di support dengan volume yang besar. Ini adalah disebut dengan volume price analysis. Kita sudah bisa memprediksi kalau dia mau naik tinggi agak susah nih, harus ada banyak volume. Tapi kalau jatuh panik, dia biasanya volumenya nggak butuh rapi seperti ini polanya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, BRMS. Berikut ini chart foreign flow untuk Bumi Resources Mineral. Bapak Ibu, kita bisa lihat sejak September, Oktober ada kenaikan sampai awal November. Dia keluar lagi, setelah itu asingnya keluar masuk yang tidak signifikan. Makanya kita bisa lihat di sini, walau hari ini net buy, dalam 5 hari dia net sell. 20 hari net sell, dalam 60 hari net buy, balik lagi net sell. Memang begitu, berarti asingnya tidak konsisten melakukan akumulasi terstruktur di sini. Hati-hati dengan gapnya ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita adu dengan PVM, Portfolio Volatility Map dari AMM, Aman. Baru kita lihat Archie, setelah itu adalah BRMS. Kalau lihat kelasnya, Archie sama BRMS dari net income-nya mungkin sekelas. Tapi kalau Aman tadi terlalu besar kalau kita adu, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat data setahun. Nanti Bapak Ibu bisa adu sendiri. BRMS yang paling volatil Bapak Ibu, Aman. Aman nih turun terus, bottoming dia. Ya, Bapak Ibu, Archie sedang ada peningkatan. Dalam 12 bulan kalau dirata-ratakan, maka Archie ini dia sebenarnya lambat bergerak, nggak kemana-mana, turun belum ada. Sementara BRMS ini volatilitasnya sangat tinggi. Lalu mana yang menarik? Ya, kalau lihat angkanya ya aman lah Bapak Ibu ya, karena berapa periode. Cuman harus lihat triki-trikinya. Ya, mereka dulu pernah ada beritanya di belakang yang harus Bapak Ibu amatin tentang Aman ini. Ya, Bakri, BRMS, Bumi Resources juga banyak lah ceritanya. Archie ini kalau nggak salah Raja Wali ya. Kita lanjut dengan PCM, Portfolio Correlation. Apakah mereka berkorelasi? Ya, ini cuma 3 diadu. Bapak Ibu bisa tambahkan nanti dengan Antam, dengan yang lain-lainnya ya. Kita lihat. Ya, kalau lihat di sini Aman dengan Archie korelasinya tidak tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu beli Aman, kalau sudah punya Archie boleh beli Aman atau begitu sebaliknya. Cuman jangan beli BRMS, korelasinya tinggi ya. Kalau baru punya Archie boleh beli BRMS karena korelasinya terbalik dan tidak dia berada di bawah 0,5. Baik Bapak Ibu, itu saja saya rasa adu income statement untuk net profit tahun 2024. 3 saham pertambangan mineral, Aman, Archie, dan BRMS. Walaupun sepertinya menurut saya nggak bisa diadu begitu saja, cuman ya tidak apa-apalah, mereka satu sektor, paling nggak sentimennya juga sama. Semoga menjadi masukan. Nanti kita lanjutkan dengan part 2-nya ya Bapak Ibu. Itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.